Selamat datang di channel Nono Ganteng. Channel ini membahas alur cerita film anime Donghua versi novel. Bagi kalian yang gak suka sama spoiler film silahkan di skip video ini. Bagi kalian yang suka, ikutin terus channel ini karena bakalan upload setiap hari. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya boy. Bab 28 Cuaca tidak stabil. Di jantung pegunungan, pertempuran sengit dimulai. Sepertinya semua yang terjadi datang. Langsung dari legenda cakar emas yang menghancurkan bumi akan menghancurkan punggung gunung setiap kali ia turun. Burung pipit merah tua itu tidak kalah dengan cara apapun dan melelehkan banyak puncak gunung saat melewatinya. Cairan merah meletus ke langit biru seperti sungai merah yang menghubungkan langit dan bumi. Selain itu, ini hanya akibat dari pertempuran mereka. Karena pertempuran besar yang sebenarnya masih berlangsung jauh di langit. Burung pipit merah tua itu hanya seukuran telapak tangan, dan bulunya memikat dan berwarna merah cerah. Namun, itu sangat berani Dain ganas saat ia terjun jauh ke awan untuk menghadapi makhluk tak dikenal yang menakutkan itu. Semua ordin dari desa batu ditinggalkan dengan mulut menganga. Udara dingin melembutkan duri mereka karena mereka semut tahu bahwa beberapa Archaik Descendants yang tak terduga berada di dekat mereka. Hanya dengan lambaian tangannya, itu bisa melenyapkan klan super besar. Makhluk-makhluk ini seperti dewa, dan setelah menonton, penduduk desa hanya bisa terdiam. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya. Ribuan awan sangat tebal, seolah-olah kekuatan misterius ingin mengisolasi dan mencegah mereka melihatnya. Itu membuat mereka bertanya-tanya di mana kli surga pertempuran ini sebenarnya terjadi. Jadi ternyata Little Red sebenarnya sekuat ini. Pria kecil itu memegang dagu kecilnya, mengedipkan matanya dan bergumam pelan. Setelah 1 jam, jantung gunung kembali tenang, tetapi aucin api tidak menghilang dan masih berkeliaran. Cakrawala diwarnai merah, seolah-olah diwarnai dengan darah dewa. Rangkaian waktu yang sangat penting. Kami masih belum tahu harta karun apa yang muncul di pegunungan yang layak diperebutkan selama 2 tahun. Mungkinkah masih belum ada hasil? Kepala si Yunfeng bertanya-tanya. Harta karun gunung ini harus benar-benar menentang surga. Kata si Linghu, ada banyak hal aneh di wilayah terdalam pegunungan. Tidak ada seorang pun di desa batu. Yaing pernah pergi sedalam itu sebelumnya, jadi tidak ada yang tahu persis harta gunung. Seperti apa yang sebenarnya muncul. Selama setengah bulan berikutnya, jantung pegunungan sangat tenang. Tidak pernah ada pertempuran yang terjadi, jadi orang-orang secara bertahap melupakan tentang pertempuran yang menegangkan itu. Namun, daerah yang lebih jauh tentunya tidak tenang sama sekali. Ini adalah bagian dari tanah yang subur Dain subur yang dipenuhi dengan ladang yang luas. Dain luas, puncak gunung yang indah dan sungai yang mengalir. Kuda bersisik seperti ombak laut berlari kencang dalam kawanan besar. Itu adalah skuadron penunggang kuda lapis baja yang menutupi bumi dengan baju besi merek Ying cerah dan bersinar saat mereka menjelajah. Semangat pembunuh mereka meluap ke langit saat berlatih-latihan. Di Cakrawala, ada balok-balok bangunan terus-menerus sejauh mata memandang. Daerah ini, cidalah tempat klan besar dengain jutaan orang berkembang. Para ahli di klan ini seperti pohon, meneruskan generasi mereka sampai sekarang tanpa padam. Para jenius muncul dari setiap kota di dalam klan untuk menjamin mereka dapat berkembang menjadi kekuatan yang lebih besar. Sekelompok bangunan diselubungi dengan kanopi emas. Seekor kuda bersisik menyerbu masuk dan seorang ahli melompat darinya, mendarat di tanah. Dia melapoksin dengan suara lantang tuan klan, ada peristiwa besar yang terjadi di selatan, dan rumor mengatakan bahwa harta gunung yang mengejutkan dunia telah muncul. Bukankah itu muncul 2 tahun lalu, bagaimana mungkin masih ada? Suara seorang penatua bergema. Saya tidak tahu mengapa, bagaimanapun, makhluk yang paling tangguh masih melakukan pertempuran brutal. Jika kamu mengatakannya seperti itu, maka benda suci yang seharusnya tidak ada di sana mungkin telah muncul dan belum ada keturunan Archaik yang mendapatkannya, menarik perhatian dari segala arah. Seorang pria tua yang tinggi dan kokoh berjalan keluar dari bawah kanopi emas itu. Matanya bersinar dengan benang kilat emas, dia sangat menakutkan. Kepala klan, haruskah kita pergi? Meskipun populasi kita belum mencapai 10 juta, kekuatan kita pasti tidak di bawah yang lain. Beberapa ahli berjalan, masing-masing dikelilingi oleh aura yang menindas seolah-olah mereka adalah reinkarnasi dari binatang buas. Jangan ambil resiko. Ajak beberapa anak muda dan ajak mereka jalan-jalan untuk melihat dunia luar. Jangan mengambil tindakan apapun tanpa perintah saya. Orang tua itu memperingatkan dan melirik semua orang dengan pandangan menakutkan. Iya, di kejauhan, di sebidang besar tanah lain, sebuah danau besar sebiru samudera diberkati dengan pemandangan yang indah. Pulau satu demi satu tersebar seperti bintang di langit. Ombak bergelombang dan beberapa anak sedang menunggangi naga air. Itu melompat dari permukaan air ke awan yang bergulir. Sisiknya menyilaukan saat terbang ke langit. Di pulau, di depan sebuah istana yang megah, sekelompok orang dewasa memanjakan mereka saat mereka menonton. Jangan terlalu menyebalkan. Kami akan membawa kalian dalam perjalanan panjang nanti untuk melihat seperti apa rupa seorang jenius di dunia lain. Petik 2. Semuanya biasa saja. Bukankah kita melihat seorang jenius yang tak terciuga? Terakhir kali, bukankah mereka masih dikalahkan oleh kita? Jika dia tidak kabur dengan Flame Unicorn ke dalam gua yang berkobar, maka kita pasti akan menangkapnya.
Seorang anak muda membantah. Di negara lain, jauh sekali. Ini adalah tanah yang diperintah oleh kedaulatannya, dan perbatasannya tidak memiliki batas. Populasi mereka mencapai 10 juta, dan kota besar demi kota dipenuhi dengan lalu lintas yang padat. Orang-orang datang dan pergi, dan itu berkembang dengan kehidupan. Tembok kota yang megah dan megah di kota metropolis besar dibangun dengan meletakkan logam keras di atas satu sama lain. Seolah-olah punggungan hitam terbentang di atas tanah datar, memberikan perasadan yang kuat dan menindas kepada orang-orang. Istana kekaisaran cukup berkembang, dan itu tampak seperti kuil surgawi yang diturunkan ke Dunichi Manusika. Interiornya dilengkapi dengan emas dan giok yang mempesona, dan bangunan yang dihias dengan mewah menunjukkan kekayaan dan kehormatan yang berlimpah. The Archaic Descendants bertarung selama 2 tahun dan mereka masih tidak pernah mundur. Di dalam istana perak yang megah, sudra yang tenang dan bermartabat terdengar dari tahta terting. Wajahnya tersembunyi, tetapi seluruh tubuhnya seperti matahari ungu. Seluruh tubuhnya bermandi kain kemegahan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan hidupnya yang sangat menakutkan, secara alami mengilir keluar seperti kompor besar. Dia tampak seperti dewa dalam cahaya ungu yang menyilau Qin ini, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa mendekat dan hanya bisa berharap untuk melihat dari jauh. Di aula utama, seorang ahli berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Bersujud di sana dan berkata, ya, ini sudah berlangsung selama 2 tahun, diduga benda ilahi yang mengejutkan dunia telah muncul. Di aula tahta perak, ada beberapa orang lain yang berbaris di kursi mereka, salah satu anak muda di antara mereka berdiri dan berkata, saya ingat tidak terduga. Sepotong hutan belantara biadab itu memiliki kesempatan semacam ini yang menunggu di sana. Mungkin kita bisa mendapatkannya. Temui paman Grenmu dan katakan padanya untuk membawa kalian dan anak-anak itu untuk meningkatkan pengetahuanmu tentang dunia luar. Namun, tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa mengambil tindakan apapun. Jika tidak, Anda akan dihukum mati tanpa ada kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Suara bermartabat diturunkan dari tahta tertinggi. Matahari ungu itu terus bergetar, memenuhi udara dengan aura menakutkannya dan menyebabkan seluruh aula utama bergetar. Di sebidang besar tanah lainnya, ada banyak bangunan yang dibangun dengan cara yang sama, dan populasinya juga mencapai 10 juta. Ini adalah tempat lain yang diperintah oleh penguasa. Di dalam istana yang besar dan megah, gemuruh seperti guntur terdengar. Mengguncang banyak tentara lapis baja ke lantai, membuat mereka berlutut. Itu adalah suara seseorang yang sedang berbicara. Itu sangat menakutkan dan mengguncang seluruh istana seperti ledakan guntur di tingkat tertinggi surga. Zishan 1. Zishan artinya Gunung Ungu Hou sudah bergerak dan mengirimkan ahli warisnya. Juga, Yun Kun, pergi dan bawa adik-adikmu keluar juga. Jika kau bertemu dengan para jenius dari keluarga Gunung Ungu, pukul mereka untukku. Suara gemuruh guntur bergema di seluruh, dan di dalam aula tahta, beberapa sambaran petir hitam terjalin, membungkus diri di sekitar siluet yang samar, tetapi mengesankan. Lautan guntur terbentuk ke arah itu. Liao, jauh di sana, di lembah lain yang dikelilingi pae gunungan megah yang mencapai Kuain. Di puncaknya ada tanah yang dihiasi perak dan dikat putih. Salju tebal menumpuk karena suhu beku. Namun, kota besar juga dibangun di sini. Terletak di tengah gunung besar ini, ia memandang semua makhluk hidup ke segala arah. Populasi di sini sedikit, tetapi ini masih merupakan klan kuno yang mengejutkan dengan warisan menakutkan dari leluhurnya. Seorang raja memerintah di tanah ini pada suatu waktu. Sebuah benda suci benar-benar muncul di bagian hutan yang tandus dan terpencil itu. Sungguh tak terbayangkan. Seorang penatua berbicara. Petik 2. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan Arctic Descendants masih belum pergi. Perlu diseliciki untuk akhirnya memahami apa yang ada di sana, namun, kita dapat berasumsi bahwa akan ada banyak orang lain yang berpikiran sama. Zishan Hou dan Lei 1. Lei berarti Guntur Hou, dua rival lama ini, pasti akan merencanakan konfrontasi antara ahli waris mereka. Bawa para jenius muda kita dan pergilah untuk melihat dunia. Kakek, kami semua ingin pergi. Beberapa gadis muda yang cantik menginjak salju, masing-masing secantik peri kecil. Mata mereka tajam dan wajah menawan mereka seterang permata. Rambut hitam mengkilap mereka berkibar tertiup angin saat dua pemuda mengikuti dari belakang. Beciklah, pergi. Ketika waktunya tepat, pergi dan lihat seberapa kuat para jenius lainnya itu. Seorang penatua tersenyum. Sebidang tanah ini cukup ramai. Keributan di kedalaman gurun terpencil menyebar jauh dan luas, menarik perhatian beberapa klan super besar. Di dalam desa batu, kepala si Yunfeng saat ini sedang berbicara dengan si kecil. Hadiah bawaanmu sangat bagus. Anda masih sangat muda namun pengetahuan Anda tentang teks tulang sangat mengejutkan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memandu Anda menuju langkah selanjutnya ialah transformasi Anda. Apakah ini berbeda dari yang saya pelajari sebelumnya? Si kecil bertanya dengan bingung. Teks tulang lahir dari manusia yang mengamati dan meniru jejak kuno spesies lain untuk mengaktifkan pola misterius. Artinya, ini hanyalah tipuan, dan hasil akhirnya harus datang dari dalam diri Anda sendiri, kata si Yunfeng. Kakek kepala, jelaskan padaku perlahan.
Keinginan si kecil untuk belajar sangat kuat. Saat ini, matanya cerah dan jernih. Luangkan waktu ini untuk berkonsentrasi dan belajar dengan giat, dan kemudian aku akan mempersiapkan baptisan darah sejatimu dengan tubuh Suan Ni Yaing berharga, tanduk merah tua yang berharga, dan lengan kera Elblis lebih awal. Jika tidak, jika Anda membiarkan hal-hal itu terlalu lama, kekuatan ilahi dari darah mereka yang sebenarnya akan berkurang. Kami tidak akan menunggu Anda menjadi 5 tahun lagi. Semoga Anda bisa bertahan. Melalui itu,